Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari siapkan hati saudara. Katakan sekali lagi Bapak Ibu. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Panggil Dia saudara. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Oh, saat ku berdoa, kuasa-Mu. Mari saya undang kita boleh berdiri bersama. Mari sambut dengan sukacita, katakan saudara. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Dan kami berdoa saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Oh, Haleluya. Hosana bagi Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau sangat mengasihi setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Tuhan, ku percaya
percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu. Benar, amin. Saat engkau berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Tuhan selalu mendengar doa setiap anak-anaknya. Setiap seruan Anda dan saya, Dia dengar. Dia langsung, Tuhan itu mau merespon doa-doa kita. Jangan ragu saudara, di tempat ini apapun yang kau katakan kepada Tuhan, isi hatimu, Dia mendengar. Dia memperhatikan, Dia merespon. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami minta ya Tuhan terus berkarya di tengah-tengah kami. Kepadamu Tuhan kami minta. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan kuasa Allah di tempat ini. Kami tahu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam setiap daripada kami di tempat ini. Teruskan karya-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Oke. Yes, kita bersuka cita semua ya dalam hadirat Tuhan. Masuk bulan Juli, puji Tuhan. Saya percaya sepanjang semester pertama sampai Juni kemarin semua mengalami kebaikan Tuhan. Nah hari ini kita celebrate kebaikan Tuhan. Dan sebelum kita lanjut masuk firman Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama memberkati berdoa buat keluarga Bapak Humala Siombing yang bersuka cita hari ini. Dengan Ibu Nurjana membawa putranya ke hadapan Tuhan untuk kita doakan sama-sama. Saudara, kita berdoa ya sama-sama. Ayo mari saya undang. Yes. Nah, jangan tertutup ini agak di situ supaya tidak tertutup. Gitu ya. Menghadap ke sana Bapak Ibu. Jangan menghadap ke saya. Kita berkati sama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di sini, saudara semua bisa juga turut bersama-sama. Kita semua orang percaya. Ada kuasa roh Allah, ada roh Allah dalam hidup kita. Waktu kita mengangkat tangan, kita berdoa, itu saudara ada kuasa. Ada berkat Tuhan. Waktu kita memberkati, berkat Tuhan mengalir. Amin. Ayo sama-sama berdoa. Buat, nama orang tuanya ini namanya Bapak Humala Siombing. PDP Humala Siombing. Nama ibunya Ibu Nurjana. Anaknya, putranya namanya Elvano Pasu Siombing ya. Pasu artinya apa Pak? Berkat. Bagi saudara yang belum tahu arti kata pasu ya. Pasu artinya berkat. Puji Tuhan. Ini berkat Tuhan ya. Yuk kita doakan hari ini sama-sama. Saudara, kita angkat tangan kita sama-sama dari tempat saudara. Berkati yuk. Bapa dalam surga dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami bersuka cita, turut merasakan sukacita bersama keluarga Bapak Humala Siombing dan Ibu Nurjana. Oleh karena imannya kepada Kristus Tuhan, hari ini mereka membawa Elvano Pasu Siombing ke hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan semuanya yang juga bersuka cita, supaya Tuhan kami berdoa, kami mengarahkan tangan kami memberkati keluarga ini, kami memberkati Elvano ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Elvano engkau diberkati, engkau tumbuh diberkati, menjadi generasi ilahi. Ada karya pekerjaan Tuhan yang turun atasmu, Tuhan akan mengenapkan rencananya yang indah atas hidupmu. Tuhan akan menjagai engkau, menyertai engkau. Biarlah kiranya kuasa Tuhan, kasih kemurahan anugerahnya turun atasmu, penyertaan penjagaannya. Demikian juga dengan orang tuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati orang tuamu, Tuhan yang memakai mereka untuk memperkenalkan juga engkau kepada Kristus, kebaikan Kristus dalam hidupmu, supaya engkau dipakai Tuhan dengan dahsyat. Menggenapi rencana Tuhan. Berkati Tuhan keluarga ini, supaya kemuliaan Tuhan, perkenanannya turun, perkenananmu turun atas keluarga ini Tuhan. Terus hari ini dan seterusnya. Nama Tuhan dimuliakan.
Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu hari ini atas keluarga Bapak Umala Siombing, Ibu Nurjana dan Elvano Pasi Siombing. Teruskan karya-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat. Ya. Luar biasa. Haleluya. Saudara, ini bulan Juli. Masih ada yang ingat bulan Juni kemarin kita bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang masih yang sama. Bulan lalu kita membicarakan tentang menjadi pendengar dan pelaku firman. Dan hari ini kita masih yang sama, menjadi pendengar dan pelaku firman. Karena kalau kita banyak dengar, juga kita nggak melakukan, saudara, sayang ya, sia-sia. Kita nggak akan dapat manfaatnya ya. Dan hari ini kita akan lebih spesifik, kita akan bicara, belajar sama-sama tentang aksi dari iman, act of faith. Karena firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Hari ini saya percaya semua daripada kita di sini punya iman. Oh kok gitu Pak? Yakin? Yakin, kalau nggak punya iman hari ini kita nggak akan di sini. Iman itu adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dimulai dengan itu. Siapa di sini yang tidak punya iman? Saya yakin gak ada yang angkat tangan. Tapi kalau saya hari ini tanya, siapa di sini yang punya iman? Pasti semua yang angkat tangan. Siapa di sini yang punya iman? Kita semua adalah orang-orang beriman. Karena itu kita dipanggil, kita tuh orang beriman. Saudara jangan ragu. Kalau saudara hari ini masih ragu, waduh. Tadi waktu saya tanya, siapa hari ini? Kita ini adalah orang-orang beriman. Harusnya kita gak ragu. Jangan ragu-ragu saudara. Karena iman itu saudara yang menentukan kehidupan kita. Act of faith, iman tanpa perbuatan sia-sia. Dan kalau bulan lalu kita belajar mengenai Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb itu begini ceritanya. Bangsa Israel, saya recap sedikit ya yang bulan lalu. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir itu jumlahnya besar. Jumlahnya saat itu mungkin 1 juta bahkan lebih. Keluar dari Mesir waktu itu dituntun Tuhan. Menuju tanah perjanjian. Tapi waktu dalam perjalanannya selama 40 tahun, saudara, mereka banyak ngalamin masalah demi masalah. Sampai akhirnya waktu masuk tanah Kanaan, siapa dari 1 juta orang itu, berjuta orang itu yang masuk tanah Kanaan, siapa saudara? Cuman 2 orang, Yosua dan Kaleb. Yang masuk cuman Yosua dan Kaleb. Saudara, mungkin pernah ada yang mengalami dan bahkan mungkin pernah ketemu dengan beberapa orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih dari antara banyak orang. Dulu mungkin waktu zamannya ujian-ujian, zaman dulu ada namanya apa tuh, UMPT, ujian masuk perguruan tinggi. Waktu saudara terpilih dari teman sekelas, ternyata hanya saudara yang terpilih misalnya. Untuk mendapat beasiswa atau masuk perguruan tinggi yang saudara kejar. Saudara bangga luar biasa. Tapi ini saudara, ini bicara mengenai jutaan. Dan Tuhan sudah kasih janji, tapi yang masuk tanah perjanjian hanya 2 orang. Luar biasa kan berarti, ini bukan orang main-main. Kenapa hanya dia berdua? Sama dengan saudara saat ini, waktu saudara mengalami kebaikan Tuhan, waktu saudara merasa, Pak saya ini sebetulnya gak layak, gak cocok, tapi kenapa saya yang dipilih? Itu karena kebaikan Tuhan saudara. Itu karena Tuhan yang ada dalam saudara. Nah, Yosua dan Kaleb. Bulan lalu kita bicara tentang mengapa hanya mereka berdua. Secara singkat saya sampaikan kembali hari ini. Karena cara mereka melihat masalah itu berbeda. Cara mereka melihat tantangan berbeda. Cara mereka melihat sesuatu itu berbeda. Mereka bisa melihat dari sudut pandangnya Allah. Kacamatanya Tuhan. Cara pandangnya Allah. Itulah yang membuat dia berbeda saudara hari itu. Yang bisa membuat mereka melihat dari sudut pandang Allah adalah apa yang mereka pakai. Saudara mau bisa melihat dari sudut pandang Allah? Saya yakin pasti mau semuanya. Pasti mau ya? Mau. Karena apa? Saudara akan melihat masalah kehidupan saudara itu akan dengan cara yang berbeda. Dikatakan dalam firman Tuhan di Bilangan 14, 24. Ini kesaksiannya Tuhan tentang Kaleb. Karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Jadi saudara, ceritanya Kaleb ini ada sesuatu yang berbeda.
dari Kaleb. Kaleb dan Yosua ini berbeda, di Bilangan 32 dikatakan ini berbeda dua orang ini. Berbedanya apa? Yang pertama, ada sesuatu yang berbeda dari jiwanya. Jiwa di sini adalah paradigma, jiwa di sini adalah pikiran. Kalau hari ini dalam perjanjian baru dikatakan iman. Hari itu nggak ada kata iman dalam firman Tuhan perjanjian lama. Tapi hari itu mereka sudah percaya sama firman Tuhan. Mereka sudah percaya sama janji Tuhan. Walaupun mereka belum melihat. Jadi itu yang membuat mereka berbeda. Jadi akhirnya waktu mereka melihat tanah perjanjian itu, 12 pengintai disuruh melihat tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb ikut melihat, yang 10 juga melihat. Mereka semua sepakat 12 orang itu bahwa tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu keren banget, hebat banget. Saudara bisa baca di Bilangan 13. 12 orang kembali laporan kepada Musa, wah kami sepakat, semuanya sepakat. Itu tanah luar biasa baiknya. Hebat gak? Tapi 10 orang lain juga gak masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka gak pegang janji Tuhan. Yang pegang cuma 2 orang ini. Berbeda jiwanya. Dia pegang janji Tuhan. Jadi waktu dia pegang janji Tuhan, dia itu berjalan ke depan, dia gak peduli apa kata orang. Dia gak peduli. Di situ katanya yang lain, oh, orang di situ gede-gede kayak raksasa. Kita akan kalah, kita dimakan habis. Gak peduli, gue gak mau denger. Gue mau pegang janji Tuhan aja. Dan tiba-tiba mereka berubah jadi pribadi yang sangat berani. Bahkan waktu orang lain, orang Israel mau ngelempari mereka dengan batu, itu mereka berani saudara. Kalau hari ini ada orang mungkin mau lempari batu pasti lari. Tapi orang 2 ini karena begitu pegang janji Tuhan, dia gak takut mau dilempari batu sekalipun. Karena dia percaya, dia belum mengalami loh. Dia belum masuk tanah Kanaan. Tapi karena percaya aja dia sudah berani mau dilempari batu. Jadi waktu kita melihat dari sudut pandang Allah, seperti kacamata ini saudara. Kalau kacamata tergantung, kita melihat masa depan, kita melihat masalah tergantung kacamata yang kita pakai. Kalau kita pakai kacamata yang dari Allah, yaitu firman Allah, maka yang tadi yang buram bisa kelihatan jelas. Saudara lihat ini gambarnya, yang buram jadi jelas. Buram itu kelihatannya masalah, blur, meragukan, menakutkan, ancaman. Tapi waktu saudara bisa melihat dengan jelas, saudara berani, saudara tahu apa yang saudara lakukan. Dan caranya melihat dari sudut pandang Allah adalah dengan firman Allah, firman Tuhan. Karena itu Tuhan tulis surat cinta buat kita, firman Allah. Karena itu Tuhan tuh, Allah tuh mengajari Yosua bilang, baca terus ini firman Allah ini terus. Kasih tahu anakmu supaya terus baca tiap hari. Karena Tuhan bilang, hanya dengan cara ini kamu bisa sukses, bisa berhasil, bisa melihat ke depan. Kacamatamu jadi jelas, jadi bening. Mungkin membosankan. Mungkin firman Allah bikin tidur. Ada orang yang bilang, kalau mau cepat tidur ya baca firman. Semenit pasti tidur. Ada yang bilang obat tidur yang mujarab itu baca firman Tuhan loh saudara. Di sini ada yang ketawa-ketawa. Berarti membenarkan. Coba saudara gak bisa tidur. Malam ya jam 11:30. Waduh Pak saya kok gak bisa tidur ya. Tadi mungkin minum kopi kebanyakan gitu. Coba buka Alkitab baca. 5 menit saudara bisa tidur. Oh masa Pak? Ya jangan saya mengamenkan ya. Masa Pak? Amin. Salah. Tapi saudara, firman Tuhan terus dibaca tiap hari. Supaya kacamatanya kita yang tadinya buram digosok-gosok gini jadi jernih, jelas. Yang tadinya ngelihat musuh seperti orang Israel tuh ngelihat wah di sana bangsanya kayak raksasa-raksasa. Tapi waktu saudara ngelihat, aduh kecil mah itu. Ya kan? Karena firman Tuhan buat kita bisa bilang itu kecil. Tanpa firman Tuhan gak bisa kita bilang itu kecil masalah. Saudara, Yosua dan Kaleb akhirnya masuk tanah perjanjian. Saya yakin di sini semua kita punya tanah perjanjian. Amin. Kita semua punya panggilan. Gak ada kita yang diciptakan biasa-biasa sama Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama melangkah dengan iman. Kita menjadi pribadi yang berani karena kita punya iman. Oke? Nah, next sekarang. Pribadi yang berani. Yosua dan Kaleb menjadi berani. Berani ngapain Pak? Kenapa mereka berani? Berani untuk apa aja? Ada 3 area keberanian Yosua. Yosua ini spesial saudara. Saya akan sedikit membahas Yosua hari ini lebih fokus karena apa? Dia sampai punya, kisahnya ditulis dalam suatu kitab ya. Yosua di perjanjian lama. Dan hari ini kita akan melihat Yosua dan Kaleb ini kok menjadi berani ya hari itu. Ngelawan orang bangsa Israel segitu banyak dia lawan. Dia berani itu. Dan itu yang membuat spesial di mata Tuhan. Ya.
Satu, dikatakan Tuhan, tadi firman Tuhan, mereka mengikuti aku dengan segenap hatinya. Nah, iman itu segenap hati. Iman itu bukan setengah-setengah. Hari ini banyak sekali pengaruh agar orang-orang Kristen menjadi mediocre, menjadi suam-suam kuku. Saudara tahu istilah mediocre? Tulisannya mediocre. Mediocre itu adalah tanggung, biasa-biasa. Banyak sekarang pengaruh yang bilang udahlah lu gak usah terlalu semangat, gak usah terlalu excited, gak usah terlalu bagaimana gitu dalam pelayanan. Biasa-biasa aja, toh juga kita fine-fine aja kalau begini baik-baik aja. Saudara, rencananya Tuhan itu besar. Kalau saudara, Tuhan gak pernah nyiptakan saudara menjadi yang biasa-biasa. Itu mindset yang harus dirubah. Kalau sekarang kita punya mindset bahwa Tuhan ciptakan aku gini-gini aja udah cukuplah biasa. Saya kasih tahu, itu si iblis kerjaannya seperti itu. Membuat saudara merasa saudara biasa-biasa aja hidupnya. Nggak berani bermimpi. Mimpi besar karena punya Tuhan yang besar. Jadi pikiran untuk menjadi biasa, mediocre, tanggung, melakukan segala sesuatu yang biasa-biasa aja. Menjadi orang Kristen yang biasa aja. Menjadi orang yang tanggung aja lah. Sudahlah nggak usah terlalu berprestasi. Nggak usah terlalu ngotot. Nggak usah terlalu berusaha. Nggak perlulah jadi kayak si A, si B, si C. Memang hebat sih, tapi ngapain gua kayak begitu? Gini aja udah oke. Menjadi orang mediocre, menjadi suam-suam kuku. Bahaya loh, setengah-setengah. Saudara dikatakan dalam firman Tuhan juga ada ya. Orang yang bimbang hatinya, mendua hati, setengah-setengah. Itu nggak akan dapat apa-apa. Itu kata firman Tuhan. Orang yang suam-suam kuku, Tuhan juga nggak suka. Engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Itu di dalam kitab Wahyu, ya kan? Maka aku memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara itu gambaran orang mediocre. Orang mediocre itu orang mendua hati. Orang yang serba tanggung dalam segalanya. Tidak pernah bermimpi besar tentang Tuhan. Tidak pernah punya niat yang besar tentang imannya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya di dalam hidupnya dia terperangkap dalam situasi tanggung. Serba tanggung. Dan hari ini saya percaya di sini tidak ada yang mau menjadi yang tanggung-tanggung. Amin. Kalau Anda percaya Tuhan punya rencana besar buat Anda. Saudara mulai hari ini jangan jadi mediocre. Jangan jadi suam-suam kuku. On fire. Yosua itu berani dan Kaleb. Apa yang membuat mereka berani? Karena mereka dikatakan wholehearted. Sepenuh hati ngikut Tuhan. Gak mau suam-suam kuku, gak mau mediocre, gak mau tanggung-tanggung. Sekali dia pegang firman Tuhan, Tuhan janji kasih negeri ini buat kita. Maka aku pegang, walaupun orang-orang bilang sekelilingnya, gak mungkin lah, itu banyak bangsa kerajaan-kerajaan di situ. Itu orang-orangnya kayak raksasa, kita akan ditelan habis, kita kayak belalang. Terus jalan aja dia begini, yang dipegang firman Tuhan. Dia berani karena dia punya ini firman Tuhan. Wholehearted, segenap hati. Iman itu bukan setengah-setengah, tapi iman itu adalah sepenuh hati. Saudara, itu membuat kita berani. Dan yang pertama dari Yosua itu yang kita bisa belajar adalah dare to be different. Yaitu berani untuk berbeda, berani tampil beda. Karena iman. Bukan berani tampil beda tuh bukan tiba-tiba minggu depan datang ke gereja, dari atas sampai bawah warnanya nabrak semua, beda-beda. Rambut merah dicat, ya kan? Sepatu kuning, ya kan, celana biru, baju hijau gitu kan. Beberapa saat yang lalu saya dan istri saya kebetulan jalan di suatu tempat, ngeliat orangnya berani pakai warna nabrak saudara. Tapi memang cocok juga. Jadi kita ngeliat pede banget ya orang ini, tapi memang cocok juga. Nah ada ternyata orang berani pakai warna nabrak dan cocok juga ya. Siapa di sini yang berani? Saya nggak berani. Saya beraninya karena iman saudara. Saudara, contohnya banyak dalam Alkitab. Dare to be different itu berarti berani berbeda. Karena dia punya iman, punya sesuatu yang dia pegang. Kalau kita lihat di firman Tuhan yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Yosua, saat orang Israel memperkatakan kegagalan, gak mungkin kita akan memenang. Tapi Yosua dan Kaleb memperkatakan kemenangan. Kita pasti akan menang. Pernah gak saudara dalam lingkungan seperti itu? Sekeliling saudara bilang, udahlah gak mungkin. Pernah gak saudara terus dengan iman saudara bilang, bisa. Itulah dare to be different. Berani karena ya. Bukan karena optimistik dunia, beda optimistik dunia. Menguatkan diri sendiri, bukan, beda.
Ini karena iman, karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara, karena ada firman Tuhan. Saat orang-orang Israel percaya pada berita buruk, orang Israel bilang, aduh, itu orang di sana itu orangnya besar-besar, makan orang, kayak raksasa. Itu di Bilangan 13 ya. Kita pasti akan dimakan. Yosua dan Kaleb percaya pada firman Tuhan. Di Bilangan 14 ayat 7 dikatakan, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang diomongin itu selalu positif tentang Tuhan. Yang keluar dari mulutnya positif tentang Tuhan. Yang lain ngomong jelek, dia ngomong positif tapi tentang Tuhan. Karena dia tahu firman. Hanya janganlah memberontak pada Tuhan. Waktu bangsa Israel di Bilangan 14 dikatakan pemberontakan umat Israel. Waktu Israel memberontak kepada Tuhan, dia bilang, aduh ngapain kita dibawa Tuhan ke sini, ternyata mau dibantai di padang gurun. Mending ke Mesir. Ayo kita ngangkat pemimpin, kita kembali ke Mesir. Itu yang dikatakan orang Israel. Mereka mau berontak, tapi Yosua dan Kaleb berkata, tolong jangan berontak sama Tuhan. Saudara, sering kan kejadian kayak begini dimanapun ya. Kita diajak ikut-ikutan hal yang jelek, hal yang gak bagus. Tapi waktu kita punya Roh Kudus, Roh Allah bicara, firman Tuhan bicara dalam hidup kita, teman-teman, kita akan bisa bilang, enggak, gue gak mau ikutan. Dare to be different, berani untuk berbeda. Saat orang-orang Israel melihat ke belakang Mesir, hati-hati, masa lalu itu kadang-kadang adalah Mesir buat kita. Kadang-kadang kita merasa masa lalu lebih enak, masa lalu lebih oke. Seandainya ya gue dulu gak melayani Tuhan, gue gak akan kayak begini. Saudara, jangan lihat masa lalu. Tuhan membawa kita masuk ke dalam janji Tuhan sekarang. Tantangan ada. Challenge itu ada. Hambatan-hambatan seakan-akan ada. Karena iblis memang gak kepingin kita berhasil. Pegang ini baik-baik. Iblis tidak suka saudara dan saya berhasil. Jadi jangan salahkan Tuhan. Nanti kita di bagian terakhir dari khotbah ini ada suatu kesaksian yang kita bisa belajar. Yosua dan Kaleb tetap melihat ke tanah perjanjian. Janji Allah buat saya apa? Saudara bisa katakan hari ini dalam hati, iya, janji Tuhan buat saya apa? Lihat terus, lihat terus. Jangan biarkan sekelilingmu distracting, menggoyahkan engkau, membuat engkau kepingin mundur ke belakang. Jangan, Tuhan tidak pernah ingin engkau mundur. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Nah ini, nggak takut. Dia nggak takut, dia lihat ada raksasa, dia nggak takut. Yang dia pegang firman, firman ini yang buat nggak takut. Itu yang buat berbeda, dare to be different. Orang lain takut, gua nggak takut. Karena hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Sebab mereka akan kita telan habis. Positif banget ngomongnya. Secara manusia dia besar, dia kecil. Seperti Daud secara manusia, Goliat besar, Daud kecil. Tapi dalam hatinya karena firman Tuhan dia bilang akan kita telan habis. Positif tentang Tuhan. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini loh namanya wholehearted. Sepenuh hati itu seperti ini. Pegang firman Tuhan, katakan yang positif. Jangan pernah saudara ragu. Kita bergerak selanjutnya. Ya, yang kedua apa nih saudara? Dare to start. Dare to start itu berani untuk memulai, berani untuk melangkah. Saya teringat begini, saya cerita kepada saudara-saudara sedikit. Saya di dunia marketplace lama, bekerja. Sejak saya lulus kuliah saya bekerja. Bekerja di beberapa perusahaan. Saya pernah bekerja sebuah perusahaan cukup lama, bahkan lebih dari 10 tahun perusahaan yang bisa dikatakan sama. Suatu hari, memang namanya orang berkarir, orang bekerja, pasti saudara merindukan ada peningkatan karir, ya. Sepakat nggak? Kalau saudara bekerja pasti rindu ada peningkatan karir kan? Promosi, bukan hanya sekedar naik gaji, tapi naik jabatan. Sama, saya juga, saya doa untuk itu. Saya rindu, saya doakan sama Tuhan. Sampai suatu hari, tiba-tiba Tuhan berikan kesempatan kepada saya, tapi itu di luar sesuatu yang saya bayangkan. Benar-benar saya harus tinggalkan sebelumnya, bidangnya berbeda, dan itu tanggung jawab baru yang belum pernah saya lakukan. Tapi itu tanggung jawab yang luar biasa. Yang gini loh intinya, harusnya saya pikir kalau dari sini saya ke sini, tapi Tuhan kasih di sini di atasnya lagi.
Manusia tuh membingungkan ya, pingin tapi ragu. Itu saya alamin. Waktu saya mau melangkah menjawab itu, saya bergumul luar biasa. Saya berdoa. Seakan-akan Tuhan begini, ini loh Roy, gua kasih. Tapi kok Tuhan masa ya begini, masa ya gua ambil yang ini. Waduh gimana Tuhan kalau gua gak bisa. Begitu. Kalau aku gak mampu gimana? Gua 3 bulan, 6 bulan gak mampu, gua diberhentikan gimana Tuhan? Saya gak punya pengalaman di sini. Memang bagus, posisinya keren. Tapi kalau saya sampai harus nanti gak bisa, siapa yang tanggung jawab? Berdialog dengan Tuhan. Sampai suatu hari saya sedang mengendarai kendaraan, itu waktu itu sudah cukup lama kejadiannya saudara. Mengendarai kendaraan, saya berhenti saudara. Saya minggirkan mobil saya di perempatan, akhirnya saya berhenti. Saya bergumul ngomong sama Tuhan di situ. Tuhan tolong tuntun saya, bimbing saya, nyatakan pada saya ambil gak ini? Sebetulnya yang masalah siapa? Saya kan, bukan Tuhan kan? Tuhan udah kasih sesuai dengan doa Anda, keinginan Anda. Tapi yang ragu kita. Akhirnya saya diskusi dengan istri saya, berdoa, bergumul, istri saya dorong, ayo ambil, percaya. Iya percaya, tapi waktu mau ngelangkah 1, 2 mundur lagi 3 langkah. Ngelangkah 3 mundur lagi 4 langkah. Itu kerjaan saya. Akhirnya saya gak jawab itu, lama saya gak jawab itu. Tawaran itu. Dan akhirnya puji Tuhan, karena Tuhan saya ambil itu. Tapi setelah bergumul dan itu gak mudah. Saudara, kalau kita lihat, there's to start, berani untuk melangkah. Ada banyak hal di mana Yosua berani untuk melangkah. Karena dia punya kepercayaan pada Tuhan yang luar biasa. Menggantikan Musa itu gak mudah. Tapi dia latihan ikut Musa. Dipercayakan memimpin suatu bangsa, dipercayakan dan dia ambil tanggung jawab itu menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel. Lalu berperang. Yang dia perangin banyak sekali kalau sudah lihat dalam firman Tuhan. Peperangannya dia itu mengalahkan berapa, bahkan 30 lebih itu. Musuh raja-raja itu dia kalahkan. Dan yang ini yang terakhir ini dikatakan berani menyeberangi sungai Yordan dengan iman. Nah saudara, kalau kita baca dalam Yosua 3 ayat 15. Yosua 3 itu Tuhan memimpin Yosua. Tuhan bilang sama Yosua begini, Yosua, aku mau membesarkan namamu di hadapan orang Israel. Ini Tuhan punya rencana mempromosikan Yosua loh saudara. Tuhan mau promosikan saya dan saudara nih. Tuhan bilang, aku mau promosikan kamu nih. Yosua, aku mau promosikan kamu. Tapi begini caranya. Kalau dulu Musa itu, saudara, membawa bangsa Israel keluar, di depannya ada laut merah, pakai tongkat dulu kan. Tek, tongkat diarahkan, laut merahnya pecah, terbelah 2. Kering, baru jalan. Nah saudara, enak gak kayak gitu? Kalau Tuhan mau bawa kita terus semuanya udah disiapin gitu, enak banget ya. Di depan ada masalah, Tuhan singkirin gitu kan ya. Lagi jalan macet gitu ya. Lagi jalan terus macet, Tuhan bikin gak macet gitu ya. Enak banget gitu ya. Lagi ada masalah, masalahnya sama Tuhan disingkirin. Enak. Keenakan lama-lama. Kalau gitu terus keenakan. Saudara, waktu di zamannya Yosua, Tuhan tahu karena Yosua ini wholehearted. Dia memimpin bangsa Israel supaya bangsa Israel juga naik level. Supaya bangsa Israel melihat bahwa Tuhan menyertai kamu. Ya kan? Maka sekarang suruh melangkahlah orang Israel para imam. Gak pakai tongkat lagi. Tapi kamu orang Israel ajak melangkah masuk sungai Yordan. Waktu itu sungai Yordan tuh lagi penuh, lagi meluber. Kalau saudara baca sebak airnya. Sebak itu artinya airnya itu ngenang-ngenang sampai ke pinggiran. Ya. Dan melangkah. Kalau dulu Musa, Tuhan yang gerakkan pakai tongkat. Musa kasih tongkatmu, terbelah itu air. Enak, orang Israel merem aja, udah terbuka jalan. Sekarang kamu dengan iman melangkah. Nah sama seperti tadi, waktu Tuhan mau promosikan Bapak Ibu Saudara, masuk dalam level yang lebih tinggi. Level rohani, level apapun itu yang Tuhan bawa. Kita melangkah, Tuhan mau bawa kita melangkah. Melangkah dulu. Sama seperti tadi saya pergumulan. Tuhan kasih, saya maju mundur. Ngasih jawabannya saya tunda-tunda. Tapi waktu Tuhan mau bawa saudara promosi, Tuhan akan ngajak saudara punya jalan bersama Tuhan. Ngalamin pengalaman bersama Tuhan. Nginjak itu masuk kakinya ke sungai Yordan. Dan waktu nginjak, sungai Yordannya kering. Percaya saudara? Dare to start, memulai melangkah. Saya ketemu beberapa orang, bahkan saudara seiman, saudara.
hidupnya gak berubah sampai hari ini. Karena mereka takut untuk memulai, takut untuk melangkah, takut waktu Tuhan mau promosikan, takut gak mampu, takut gagal di tengah jalan. Karena apa? Dia gak pegang firman Tuhan. Dia gak punya dasar untuk berharap. Dasar untuk berharap itu hanya Tuhan Yesus, saudara. Firman-Nya. Nah, kalau hari ini saudara sedang dihadapkan pada Tuhan di depan sungai Yordan. Tuhan bilang, aku mau bawa engkau naik. Melangkahlah saudara. Melangkah. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Ada suatu quote yang terkenal dari Martin Luther King. Ya, Martin Luther King ini adalah seseorang yang dikenal saudara. Figur yang dikenal, cukup terkenal. Dia katakan demikian, faith, iman, is taking the first step. Iman itu adalah memulai langkah pertama, walaupun engkau belum melihat, tidak melihat keseluruhan tangga itu. Kalau saudara melihat tangga itu, waktu saudara mau melihat tangga itu naik, langkah pertama saudara menentukan. Dan engkau tidak akan pernah tahu apa yang ada di depan kalau engkau enggak terus bergerak bersama Tuhan naik. Kalau engkau tetap di bawah, engkau enggak akan pernah tahu apa yang Tuhan sediakan bagimu. Kalau bangsa Israel enggak mau nyeberangi sungai Yordan, engkau enggak akan pernah tahu apa yang Tuhan sediakan di seberang sungai Yordan. Amin. Dare to start, memulai melangkah. Yang ketiga, yang terakhir. Dare to ask. Dare to ask itu, meminta itu adalah act of faith. Ya, aksi dari sebuah iman, berani meminta kepada Bapa di surga, kepada Tuhan, karena saudara punya hubungan. Saudara tahu itu adalah Bapa. Saudara, kalau itu bukan Bapak saudara, saudara nggak berani kan minta. Iya. Saya punya anak saya berani minta sama saya karena saya bapaknya. Tapi anaknya orang lain takut minta sama saya. Saya papanya berani minta. Anak saya ada di sini juga, jadi nggak apa-apa. Ini memang benar. Tapi kalau anaknya orang lain takut minta sama saya. Karena apa? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan bapak dengan anak. Apa yang membuat kita takut meminta dari Tuhan? Ya itu sebetulnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa baik hubungan Anda dengan Tuhan? Kalau hubungan Anda nggak baik, saudara pasti takut meminta. Saudara pasti curiga minta sama Tuhan. Saudara pasti ragu. Saudara pasti berpikir, kalau gua minta pasti nggak dikasih sama Tuhan. Karena saudara nggak kenal bapaknya saudara. Kalau saudara kenal bapak saudara, saudara nggak akan berpikir seperti itu sebagai anak. Aks, minta. Nah saudara, saya mau tanya, permintaan paling ekstrim apa yang pernah kita minta kepada Tuhan? Pasangan hidup, kesehatan, promosi, karir, hal yang nggak mungkin menjadi mungkin. Yosua tuh pernah minta sesuatu yang tidak mungkin di dalam pikiran manusia. Dulu dan sekarang, yaitu apa? Dia minta matahari berhenti. Saudara kalau baca di kitab Yosua pasal 10, dikatakan di situ kalau saudara lihat di firman Tuhan ya. Yosua itu berkata pada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Enak banget gitu loh. Matahari berhenti ya, bulan berhenti ya. Mereka berhenti, mereka bergerak perlambat. Dan sampai hari ini para ahli masih berusaha meneliti hari itu di mana matahari sempat berhenti. Kalau saudara baca, itu peristiwa luar biasa. Banyak para ahli meneliti, bahkan banyak para ahli-ahli yang skeptis yang bilang bahwa itu hanya bahasa kiasan di Alkitab. Tapi buat kita yang percaya, ini adalah kuasa Allah. Amin. Ini terjadi. Saudara, mungkin di antara kita pernah ada yang ngalamin ya, punya kesaksian. Saya pun punya kesaksian. Waktu saya dulu kuliah di Bandung, saya mau pelayanan ke gereja. Pelayanan gereja jam 3 ibadah gerejanya, siang. Saya berangkat naik motor gitu. Saya tinggal di kawasan Dago itu di atas di Bandung. Naik motor, gerejanya itu di daerah Gatot Subroto, Bandung. Baru turun itu tahun 90-an ya Bapak Ibu. Jangan bayangkan dengan sekarang situasinya udah beda banget. Itu tahun 95, 96 gitu. Naik motor turun, tiba-tiba baru keluar jalan berapa lama, pakai pakaian udah rapi, namanya pakaian karena saya melayani musik. Ya kan? Hujan.
Langsung hujan gitu. Pertama gerimis terus langsung hujan deras gitu. Waduh, gelap langitnya. Ya saya nggak siap. Apa yang bisa dilakukan coba dalam keadaan seperti itu? Namanya waktu itu masih memang benar-benar on fire ya saudara ya. Wah lagi on fire. Waktu itu gampang banget kemana-mana datang ke pasar gitu tumpang tangan waktu itu zaman itu. Anak-anak muda tuh benar-benar on fire banget. Ke pasar tumpang tangan. Mana naik angkot saya doain ya Pak. Itu zaman-zaman itu tuh. Zaman-zaman kegerakan. Nah itu terjadi hujan. Langsung berhenti hujannya deras. Motor pinggirin dikit. Berdiri langsung ngarahkan. Langsung begini berdiri ngarah ke langit. Arahkan tangan ke langit. Dalam nama Tuhan Yesus hujan berhenti. Engkau boleh hujan lagi nanti waktu aku sudah sampai gereja. Ngomongnya itu kayak yang punya bumi aja. Ngomongnya tuh kayak yang punya bumi gitu loh. Sampai nanti aku sampai gereja baru boleh hujan lagi. Berhenti hujan. Berhenti loh saudara. Awannya masih ngantung tapi berhenti. Awannya tuh seakan-akan gitu. Berhenti. Saya langsung lanjut sampai gereja. Sampai gereja hujan lagi. Kenapa saya ingat? Ya karena itulah pengalaman, setiap pengalaman saudara dengan Tuhan, saudara akan mengingatnya. Itu akan meneguhkan saudara. Wah Pak itu kan dulu, memang sekarang masih. Ya ini tadi pagi saya ceritakan, saya sampaikan juga sebagai kesaksian. Baru-baru ini di tahun ini saya juga sama. Datang ke gereja gini hujan, pagi. Saya minta sama Tuhan, Tuhan hujan berhenti. Nanti hujan lagi setelah ibadah kedua selesai. Saudara tahu, saya nyampe masuk sini hujan berhenti. 12.30 selesai ibadah hujan deras lagi. Tapi saya nggak cerita. Tapi saya senang, sukacita. Tuhan itu deket banget. Amin. Bukan untuk dibangga-banggain, tapi buat kita, saudara. Tuhan tuh luar biasa banget. Kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan, saya mau panggil seseorang. Atau imam musik saya undang ke depan lah, ayo. Yang imam musiknya dulu, yuk teman-teman imam musik. Ya. Saya mau tutup ibadahnya, kita perjamuan kudus ya Bapak Ibu hari ini ya. Bagaimana cara kita minta Pak? Ya kalau Anda tahu Anda adalah anak, Anda gak perlu takut minta sama bapaknya saudara di surga. Amin. Saat ini pun Anda sedang duduk di situ, Anda bisa komunikasi. Anda bisa ngobrol sama Bapak di surga. Tuhan, aku datang kepadamu, aku ngobrol sama Bapak di surga. Bicara mengenai hubungan, saya mau tanya, hubungan Anda dengan Bapak seberapa dekatnya sih? Sehingga kok saudara sampai gak berani minta. Percaya, wholehearted seperti Yosua tadi, itu butuh latihan, butuh keteguhan hati. Nah ini ada abang pemain musik ini, Jerio ya? Jerio, temenin saya dong Bang Jerio. Sebentar ya Bapak Ibu, praktek sedikit ya. Pak Lumban, boleh saya minta tolong dengan hormat, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, untuk maju ke depan, Pak Lumban, ya, silakan. Nah, Bang Jerio, kenal Pak Lumban nggak? Kenal kan ya, udah lama ya di sini ya, udah lama kenalnya. Oh, puji Tuhan. Percaya nggak kalau Pak Lumban nggak akan melakukan yang jahat, nggak akan ngapa-ngapain ke lu? Percaya banget, percaya. Oh percaya aja. Pak dia nggak terlalu percaya loh. Pak Lumban ini baik loh orangnya, baik banget. Ya, percaya. Nah kalau sekarang saya minta tolong begini nih, karena kamu percaya Pak Lumban baik, kamu ngadep ke sana. Bang Jerio ngadep ke sana, ya. Nah mundur sedikit. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, jangan takut malu. Saya juga di sini malu juga, sama aja, sama-sama lo. Saya mau minta tolong nih, kamu jatuhkan dirimu ke belakang. Ya. Kamu jatuhkannya dirimu ke belakang dan percaya bahwa dia akan nangkap kamu dan dia kuat nangkap kamu. Sekarang saya tanya dulu nih, kamu percaya? Ini sangat percaya banget loh. Saya baru ngomong segitu aja dia mau lompat ke belakang. Hebat banget imannya ya. Pantas nih luar. Tuhan sangat suka sama kamu. Bang Jerio, Tuhan mengasihi engkau. Jadi ini saya mau tanya, Pak Lumban baik ya. Jadi kalau engkau ngeblak ke belakang, jatuh ke belakang, dia akan tangkap engkau. Dia gak akan biarkan kepalamu kena ke tanah. Yakin? Tuhan mencintai orang-orang seperti ini, saudara. Saudara tahu Yesaya 46 ayat 4, aku akan menggendongmu, aku akan menatang engkau. Tuhan bilang akan gendong kita loh saudara.
Kenapa saudara takut? Nah sekarang ini dengan Pak Lumban dia percaya. Coba jatuhkan dirimu ke belakang. Ya. Kenapa kamu bilang jangan? Yang menghalangi itu si jahat loh. Biasanya menghalangi itu si jahat. Jadi jangan jadi, ini bukan drama gereja, bukan. Jangan jadi si jahat. Jadi kamu berani kalau misalnya diminta untuk ke belakang gitu. Nah sekarang saya tanya, kalau sama Tuhan kamu mau melakukan seperti itu? Mau. Karena apa? Karena Tuhan akan nopang kamu, jaga kamu. Dia gak akan celakain kamu. Kamu akan memberikan semuanya untuk Tuhan. Karena kamu percaya Tuhan itu akan jagain kamu. Saudara, demikian juga dengan kita. Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Waktu kita walaupun kita gak melihat, kita tersandung, Tuhan katakan dia akan mengangkat kita. Tuhan akan nopang kita. Seperti tadi, seperti seorang anak kepada bapak. Anak kepada bapak itu gak akan takut lompat kepada bapaknya. Demikian seperti ini. Ayo coba kita beneran kali ini. Supaya Pak Lumban gak sia-sia berdiri di situ. Ayo ke belakang. Yes. Tuh 2, 3. Masih kakinya masih begini ya. Silakan beri tepuk tangan buat Bang Jerio dan Pak Lumban. Makasih Pak Lumban, Tuhan berkati. Saudara, dari tadi kita tahu kan, kalau Anda kenal dia Bapak yang baik, saudara, Anda jatuhkan diri ke belakang, Tuhan nopang saudara, angkat saudara. Anda gak akan takut. Kita bicara mengenai doa ya sekarang ya. Ada orang takut berdoa sama Tuhan karena dia takut Tuhan gak jawab doanya dia. Dia takut jawaban Tuhan itu akan mengecewakan dia. Dia takut jawaban Tuhan akan membuat dia mundur. Jawaban Tuhan akan menyakiti hatinya. Daniel pasal 9. Waktu Daniel berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara baca doanya Daniel itu yang pertama. Dia berkeluh kesah, dia minta ampun, lalu tiba-tiba datang malaikat Gabriel. Saudara baca Daniel pasal 9 di rumah. Dan di situ Gabriel bilang, Daniel waktu kamu mulai doa, Tuhan mengutus aku, ada firman Tuhan mengutus aku langsung datang kepada kamu. Kamu sangat dikasihi Tuhan. Itu kata firman Tuhan. 3 menit doa, firman Allah, kuasa Allah, malaikat Tuhan turun menemui Daniel. 3 menit dapat jawaban. Pasal 10, Daniel doa lagi. Daniel pasal 10 saudara baca di zamannya Raja Kores. Daniel berdoa lagi sama Tuhan. Waktu dia berdoa puasa 21 hari. Sampai akhirnya di hari ke-21 selama 3 minggu. Setelah 3 minggu datanglah malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel bilang apa di situ? Daniel, sejak hari pertama engkau berdoa 21 hari yang lalu, Tuhan sudah mengutus aku untuk menjawab doamu. Tapi, nah ini tapi yang perlu kita belajar dari anak Tuhan. Iblis menghalangi. Saudara, iblis menghalangi. Sehingga ada peperangan yang menghalangi Gabriel untuk menemui Daniel dalam 21 hari. Iblis berusaha menghalangi. Iblis berusaha menghalangi jawaban doa itu saudara terjadi dalam hidup saudara. Apa yang bisa menghalangi jawaban doa terjadi dalam kehidupan saudara? Ada yang 3 menit dijawab Pak. Ada yang 21 hari 3 minggu. Apa yang menghalangi? Pekerjaan si jahat iblis. Tadi saudara ingat waktu mau menjatuhkan diri ke belakang, ada yang bilang jangan. Maksudnya bukan itu ya. Ada yang bilang jangan jatuhin. Saudara, iblis bisa macam-macam bilangnya jangan. Yang menghalangi jawaban doa itu terjadi seringkali adalah ketidakpercayaan kita. 3 menit ada 3 minggu. Daniel ngalamin 3 minggu. Ada yang 2 tahun, nah ini kesaksian. WL boleh maju ke depan. Siap-siap juga petugas perjamuan kudus. Ada seorang punya rumah sama tanah. Dia mau jual rumah sama tanahnya. Tapi dia gak mau pakai agent. Jadi dia kalau gak mau pakai agent, dia gak mau kasih komisi kepada agent. Jadi dia saudara, dia pasang patok sendiri. Dia bilang rumah ini dijual. Hubungi nomor ini. Dia gak mau pakai agent. Dia taruh. Habis itu dia berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya rumahku kejual, rumahku terjual. Dia berdoa 2 tahun saudara. Rumahnya tuh gak ada yang nawar, gak ada yang gak laku. Nah, suatu hari setelah hampir 2 tahun, tiba-tiba Tuhan bicara dalam hatinya. Nama orang itu katakanlah Roy gitu ya.
katakanlah nama saya gitu. Roy, sejak engkau menjual rumahmu, aku sudah menjawab doamu. Tapi ada menghalangi rumah itu terjual. Engkau harus berdoa untuk itu. Waktu dia tahu itu, dia berdoa. Sejak hari itu doanya dia rubah. Doanya dia begini. Dia ikat kuasa-kuasa kegelapan. Dia hancurkan, dia patahkan kuasa-kuasa yang berusaha menghalangi supaya rumah itu tidak terjual. Doanya berubah kan? Tadinya minta Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan, aku ikat setiap kuasa-kuasa yang menghalangi rumah ini untuk terjual. Di dalam nama Tuhan Yesus, iblis dan pekerjaannya dihancurkan, dipatahkan. Saudara tahu, gak lama dia berdoa rumah itu terjual. 2 tahun. Dan masih belum selesai. Ada orang datang bertransaksi, selesai rumah itu transaksi. Dan waktu dia bertransaksi, si pembeli itu bilang begini, Pak, sebetulnya waktu 2 tahun yang lalu Bapak pasang iklan itu, rumah itu dijual. Saya bicara sama istri saya, wah ini rumah keren banget, ini pasti jadi rumah kita, ayo kita beli. 2 tahun yang lalu, tapi waktu kami mau beli banyak masalah. Sehingga akhirnya dia harus mengumpulkan selama 2 tahun. Saudara, kenapa firman Tuhan katakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Karena saudara perlu berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan si jahat iblis itu mengaum-ngauman keliling-keliling. Saudara jangan beri kesempatan kepada si jahat untuk mengagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Berdoa itu adalah komunikasi dengan Bapa di sorga. Jangan biarkan itu melemahkan iman saudara. Si jahat bilang, doamu gak dijawab, dia gak dengar doamu. Sejak engkau berseru hari ini, Tuhan mendengar, memperhatikan doamu. Dan dia sedang bekerja dengan kuasanya untuk supaya engkau melihat jawaban Tuhan dalam hidupmu. Yesus, ku kagum, hormat akan engkau. Ku kagum, hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau. Sekali lagi sama-sama katakan, ku kagum. Ku kagum, hormat akan engkau. Ku kagum, hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau. ku kagum akan engkau. Sekali lagi, ku kagum akan. Katakan sama-sama, Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, Jesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan dengan Yesus sendiri, itu kata firman Tuhan. Karena itu siapkan hati kita, percaya bahwa Dia sangat mengasihi saudara. Dia serahkan tubuhnya, hidupnya, darahnya dicurahkan supaya kita tertebus dengan sempurna, disucikan, dilayakkan. Dan tubuhnya dihancurkan, diremukkan, dicambuk, dicabik-cabik. Supaya oleh bilur-bilurnya Anda yang lemah hari ini dikuatkan. Anda yang sakit disembuhkan. Anda yang terbelenggu dilepaskan. Anda beroleh anugerah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Karena itu jangan takut saudara. Jangan takut datang kepada Bapa di surga. Segala sesuatu sudah diberikan buat kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Dalam kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berkati kami melalui perjamuan kudus ini. Supaya perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu ini Tuhan menjadi berkat buat kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih Bapa.
Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan dibagikan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, semua sudah terima roti dan anggur. Mari siapkan hati kita, datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Mari kita angkat roti di tangan kita bersama-sama tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi untuk menghormati Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. We thank you, Lord. Haleluya. Kau baik Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kuasa Tuhan bekerja melalui setiap daripada kami Tuhan. Hari ini yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang terlengku dilepaskan dalam nama Yesus. Ada pemulihan terjadi, revival terjadi buat setiap daripada kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hidangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga jadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan. Engkau berkati setiap telinga yang mendengarkan, hati yang mau berikan kesempatan untuk firman Tuhan itu mau bertumbuh lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebentar kami akan berikan persembahan syukur kami Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang mempersiapkan yang terbaik. Dan kami mau beri dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati dan siap memberi bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan Bapak Ibu, persembahan syukur, saya mau lihat adakah di antara kita yang hari ini pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Dengan rendah hati saya minta yang baru pertama kali hadir, boleh tetap angkat tangannya tinggi Bapak Ibu Saudara. Iya, para pengerja boleh lihat dan boleh sekali lagi boleh tetap angkat tangannya Bapak Ibu, minta maaf dengan kerendahan hati, puji Tuhan. Ada di depan Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saudara diberkati dengan ibadah di tempat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara belum punya tempat ibadah yang rutin setiap hari, mungkin bisa datang terus bergabung dengan kita jam 8 dan jam 10 pagi terus di tempat ini. Tuhan berkati setiap kita. Mari sambil kita menyaksikan LPG News, saya persilakan kita memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara, bersama saya Sari, kita saksikan LPG News minggu ini. Doa, dan mari kita berdoa. Saudara, mari ikuti kegiatan doa di LPG Ministry. Ada 2 kegiatan doa yang luar biasa. Apa dia? Ini dia. Saudara dan saudariku, kalau saudara lihat di depan halaman gereja kita, sudah membuka counter ibadah. Di sana akan ada para hamba Tuhan yang melayani saudara. Saudara bisa mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Cool Community of Love, OTA, orang tua asuh, dan pelayanan pastoral. Nah, apa saja pelayanan pastoral, saudara? Saudara bisa lihat di layar. Belajar dan diperlengkapi untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, ayo kita ikuti Bible Study. Khusus bulan Juli kita akan mengadakannya di tanggal 12 Juli, 26 Juli. Ayo bergabung. Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami, YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap hari. Berikut informasinya.
Dan berikutnya dari tim pujian dan penyembahan mengundang Anda yang rindu melayani sebagai imam musik, terutama pemain piano dan kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo, jangan sungkan untuk menghubungi Kak Berry. Ini juga info yang luar biasa bagi saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja. Kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau Junior Church, pemusik dan konten kreator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa datang ke counter ibadah. Untuk info YDJ yang di Chapel of Jesus, kita akan mengadakan ibadah setiap hari Sabtu, setiap 1 bulan 2 kali. Khusus di bulan Juli, kita mengadakannya di tanggal 8 dan 22 Juli. Ayo anak muda, bergabung bersama kami. Seru loh. Oh ya, ada info juga nih untuk sosial media YDJ. Ada di Instagram yaitu Young the Jesus. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA, yaitu orang tua asuh, bagi info untuk OTA, Bapak Ibu dan Saudara dapat menghubungi Ibu Sri dan kami himbau Saudara untuk mengikuti KUL. Untuk informasi Saudara bisa menghubungi Bapak Jeffrey. Nah, ini dia Gembala KUL dan wilayah KUL yang ada di GBI LPG. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Minggu pertama kita akan mendoakan para generasi Yeremia kita, anak-anak sekolah minggu dan juga nanti JC setelah teman-teman atau adik-adik kita ini perform, anak-anak JC atau yang berusia remaja boleh maju ke depan, kita doakan bersama oleh Pak Gam di tempat ini. Cek.
Oke, yuk mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau akan doakan anak-anak kita ya. Bapak Ibu Saudara, doakan anak-anak kita, arahkan hati kita untuk memberkati mereka. Ayo. Oke, ayo jangan ragu-ragu yuk. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Oke. Oke ya, yuk sama-sama kita berdoa Bapak Ibu. Arahkan hati tangan kita untuk memberkati mereka. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami semua bersuka cita dan kami bersepakat bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan di tempat ini. Bahwa kami melihat karya Tuhan indah melalui kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Melalui kehidupan para generasi-generasi taruna-taruna-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Baik pria, baik wanita Tuhan, anak-anak ini indah di hadapan Tuhan. Dan karena itu kami berdoa hari ini. Engkau memberkati mereka semua. Engkau menyertai mereka Tuhan. Engkau akan menuntun jalan-jalan dan langkah mereka menjadi indah terus di hadapan Tuhan. Semakin hari jalan mereka menjadi orang benar, semakin bercahaya Tuhan. Engkau sertai mereka dengan keberhasilan. Engkau sertai mereka Tuhan dengan penyertaan-Mu yang kuat Tuhan. Kuasa-Mu menyertai mereka. Sertai mereka dalam sekolah mereka, dalam studi mereka. Sertai mereka dalam pergaulan mereka, jauhkan dari yang jahat. Sertai mereka buat mereka berprestasi dalam sekolahnya. Juga Engkau pelihara mereka melalui kedua orang tuanya, melalui keluarganya. Engkau berkati keluarga-keluarga mereka. Orang tuanya diberkati, keluarga mereka diberkati Tuhan. Mereka boleh tumbuh Tuhan dalam lingkungan yang takut akan Tuhan, dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mereka boleh mengalami pengenalan akan Tuhan sejak masa muda mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memeteraikan mereka Tuhan menjadi kepunyaan-Mu. Jangan pernah lepaskan mereka. Jagai keselamatan mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan dipenuhi sukacita ilahi dalam masa muda mereka. Karakter mereka Tuhan menjadi karakter Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Seperti Daud di akhir zaman. Daniel di akhir zaman. Itulah berkat Tuhan bagi anak-anak kita hari ini saudara. Demikian juga buat semua anak-anak-Mu tempat ini. Hamba-hamba-Mu Tuhan. Para orang tua, suami, istri, keluarga demi keluarga. Hari ini kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah daripada kami. Dalam pekerjaan-Mu, dalam bisnis usaha-Mu, dalam apapun Engkau lakukan, andalkan Tuhan. Berbicara sama Tuhan, Dia akan mendengarkan doa-Mu. Dia tidak pernah tinggal diam saat Engkau berdoa. Dia mendengarkan dan Dia perhatikan. Karena itu saudara, nantikan Tuhan bertindak atas semua yang Kau doakan. Dia akan mengenapinya. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu ada di tempat ini atas setiap daripada kami. Saat kami melangkah keluar dari tempat ini Tuhan, kami tidak sama seperti saat kami datang. Karena itu saudara, mari angkat kedua tangan kita. Arahkan hati kita pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya. Memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini. Hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan permai. Dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless semua. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan.